Sultan Hairun Jamil. Siapakah Sultan Hairun itu? Sultan Hairun Jamil atau Sultan Hairun adalah Sultan Ternate ke-23, bertahta selama 1534 sampai 1570. Ia merupakan ayah dari Sultan Baabullah yang pada akhirnya menjadi raja pula setelah Sultan Hairun meninggal. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin arif, tegas, pemberani, dan muslim yang taat serta toleran. Tumbuh dalam masa penuh gejolak dan menyaksikan tindak tanduk keji Portugis terhadap rakyat dan saudara-saudaranya membuatnya sangat membenci bangsa Eropa yang satu ini. Perjuangan Sultan Hairun. Pada tahun 1534, Sultan Hairun menjadi Sultan Ternate ke-23, menggantikan saudara tirinya Sultan Tabarigi, periode 1533 sampai 1534. Sultan Hairun menaiki tahta dalam usia belia, sehingga oleh Portugis dipandang remeh sebagai bocah yang mudah dikendalikan. Namun kemudian ternyata anggapan itu salah besar. Padahal alasan Sultan Hairun naik tahta adalah karena Sultan Tabarigi sedang diasingkan Portugis ke Goa, India. Selama pengasingan, Sultan Tabarigi ditekan oleh Portugis untuk menyerahkan sejumlah daerahnya termasuk Ambon, Buru, dan Seram. Dengan hak dan kedudukannya akan dikembalikan. Sultan Tabarigi pun mengabulkan keinginan Portugis yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Hairun. Tahun 1546, datang seorang misionaris terkenal, Santo Franciscus Xaverius ke Ternate. Sultan kemudian memberi izin untuk kegiatan misionaris di Maluku, dengan syarat kegiatan misionaris hanya ditujukan bagi rakyat Ternate yang masih menganut animisme. Apapun tindakan untuk memengaruhi orang Islam beralih agama dilarang. Namun belakangan peraturan itu dilanggar. Portugis menggunakan kegiatan misionaris sebagai tameng dalam upayanya merongrong Ternate. Sejumlah kerajaan kecil yang telah dikristenkan dihasut untuk menentang Ternate. Rakyat kerajaan-kerajaan kecil itu yang muslim dipaksa beralih agama. Tindak tanduk Portugis ini menimbulkan kemarahan Sultan Hairun yang akhirnya secara terang-terangan mengumumkan perang terhadap Portugis. Konflik antara Ternate dan pasukan Portugis pecah pada tahun 1560-an, ketika Musli di Ambon meminta bantuan dari Sultan untuk mencegah orang-orang Eropa yang mencoba mengkristenkan daerah tersebut. Sultan Hairun pun mengirimkan sebuah armada di bawah pimpinan Kaicil Baab untuk mengepung desa Kristen Nusaniwi pada tahun 1563. Namun, pengepungan ini dibatalkan setelah 3 kapal Portugis datang. Selama beberapa waktu setelah tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon secara keseluruhan, walaupun mereka kembali menetap di sana pada tahun 1569. Pada tahun Portugis membangun kembali benteng mereka di Ambon dan menyusun kekuatan menunggu waktu untuk bangkit kembali. Kematian Sultan Hairun. Menyadari kondisinya yang semakin terdesak, Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Hairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Ternyata, ajakan perundingan ini hanyalah jebakan yang dibuat Portugis untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Setibanya di benteng Portugis, Sultan Hairun hanya diperbolehkan masuk tanpa pengawalnya. Ketika berjalan menuju lokasi pertemuan, Sultan Hairun tiba-tiba ditikam hingga meninggal. Martim Afonso Pimentel, yaitu orang yang membunuh Sultan Hairun tanggal 28 Februari 1570, peristiwa pembunuhan itu pun memicu perlawanan dari rakyat Maluku yang lebih besar di bawah pimpinan putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah. Kesan dari cerita Sultan Hairun Jamil. Kesan yang saya dapatkan dari cerita Sultan Hairun Jamil ini yaitu saya sangat kagum dengan beliau karena beliau sosok yang arif, tegas, serta toleran. Pesan dari cerita Sultan Hairun Jamil. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia senantiasa menanamkan rasa cinta dan kepedulian kita terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia ini.